Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anfal ayat 3. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Maryam ayat 96. Innalladzina amanu wa amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Yang artinya sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali untuk podcast Quran Fil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Telah hadir pula para tamu kita, tamu undangan kita, para ustadz dan ustazah. Untuk memperkenalkan para tamu kita, saya persilahkan kepada Pak Ustadz Wawan. Silahkan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini telah hadir tamu-tamu kita, ya ustazah, guru-guru kita semua di sini. Itu Bu Indah, ya. Assalamualaikum. Selamat datang Bu Indah. Insyaallah istiqomah. Amin. Ya, Ibu Rusmiatun, Bu Rusmiatun. Bu Aminah, ya alhamdulillah. Yang ketiga Bu Indah. Assalamualaikum Tamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Kan tamu kita lagi nih pejuang. Masya Allah. Pejuang podcast kita. Podcast, pejuang Quran juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan MC istiqomah kita Bu Ani. Insyaallah. Ya, Amin. mantap. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita juga Bapak Arman, ya. Pak Ustadz juga nih. Pak Ustadz Ya. Arman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang Pak Arman. Ya insya Allah sehat-sehat. Bu Rahma, ya Bu Rahma tamu kita. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bu Rahma ya. Yang terakhir tamu kita Bu Yuni, ya Bu Terima Yuni. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah suaranya ya. Ya, baiklah, siang hari ini podcast kita kita beri tema yaitu kenapa pentingnya terutama dalam mengkaji ya, mengkaji Al-Quran, pentingnya sholat ya Ustaz ya, dan pentingnya bentar lagi apalagi mau puasa ya, banyak amalan-amalan yang mesti kita tahu dan seberapa penting dalam Al-Quran itu. Baiklah, tidak panjang lebar kita jelaskan. Di sini telah hadir juga bersama kita pembicara inti yaitu guru kita Bapak Haji Kiai Haji Najamuddin Siddiq yang akan menjelaskan semuanya. Baik, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hasanah Kebajikan. Yayasan Hasanah Kebajikan itu membawahi 4 lembaga sekolah resmi. SD alhamdulillah maju, nanti akan berkembang SD bilingual, kelas bilingual. Jadi 2 bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dan yang kedua adalah MTS. MTS itu sudah lebih maju duluan. Karena dia di samping kelas yang biasa, sudah ada kelas, dia kelas bilingual. Dan yang ketiga adalah SMK. SMK-nya juga alhamdulillah maju. Dan juga yang keempat adalah sekolah madrasah aliyah. Itu juga alhamdulillah juga maju. Alhamdulillah. Di samping itu ada juga boarding school. Anak-anak yang tinggal. Anak yatim piatu tinggal. Dan itu free. Oh, dia asramakan, Pak ya? Dia asramakan. Tapi ada juga yang punya orang tua. Yang punya orang tua Duafa gitu ya. duafa. Nah, duafa kalau dia mampu, dia tetap gratis di asrama, tapi dia bayar ke sekolah kalau orang tuanya mampu. Tapi kalau dia nggak mampu juga tetap aja sekolah juga gratis juga kalau dia tidak mampu. Dan di samping itu juga kita ada juga gedung spesial tahfiz untuk orang yang baca Quran, Asrama tahfiz. Lingkungan ini juga ada juga ekonomi umat itu biar anak-anak tahu, oh kalau jual beli ini dia melihat, oh orang mau beli air atau beli ikan, ya apalah kita juga ada jual beli, kegiatan jual beli kebutuhan. Ya ada juga di sini adalah produksi roti. Itu produksi terus tuh. Kenapa produksi terus? Karena untuk konsumsi, untuk makan sarapan pagi untuk orang pengajian selalu berproduksi. Karena setiap kita makan pagi, setiap kita ngaji itu ada itu nasi bungkus. Kalau yang datangnya pagi-pagi kita udah siapin nasi bungkus. Nah kalau yang jam 8 datang, roti tetap ada, tapi nasi bungkusnya mungkin sudah nggak ada lagi. Dan ada lagi juga kebun singkong, ya, kebun singkong juga sudah produksi, dan juga ikan lele juga sudah produksi juga. Alhamdulillah juga ini kita nih berada di tempat di Wisma, namanya Wisma Agus Suparwanto, Yayasan Hasanah Kebajikan. Di sinilah tempat kita podcast, ngaji juga yang online, sini juga setiap hari juga. Ada juga anak-anak di sini yang belajar bahasa Inggris yang pada hari Sabtu dan Minggu, dan juga ada juga yang TPA kalau malam sini. Ada juga ustadz-ustadz yang diskusi ini. Jadi kalau misalnya Pak Arman malam-malam mau datang sini, ada aja nih ustadz yang bisa untuk diskusi Quran. Nah, di Wisma ini ditinggalin oleh 13 tunanetra. ITP di sini itu Paradise, dan mereka juga nggak bayar juga ya, dan gratis saja sini. Mereka sini makan. Alhamdulillah juga. Dan alhamdulillah sejak tahun 1992 yayasan ini berjalan lancar, alhamdulillah. Ujiannya ada, tapi keberkahannya lebih banyak lagi. Jadi tidak sesuai dengan ujiannya ada sih, cuman keberkahannya itu lebih banyak lagi itu. Luar biasa ya. Nah, itulah kira-kira Yayasan Hasanah Kebajikan tempat kita berada ini. Baik, silakan. Apalagi nih? Langsung ke tema saja Pak. Oh, ke tema ya. Nah, sekarang kita kena tadi bicara masalah puasa. Nah, kenapa puasa itu, kalau kita ngaji puasa itu besar sekali pahalanya? Kebetulan pas Quran itu diturunkan bulan Ramadan. Nah, makanya kalau orang ngaji, sholat, infak, sedekah bulan Ramadan lebih tinggi lagi nilainya itu. Kalau di wisa 3 itu dia istiqomah, doa dikabulin, keinginan dia apa saja keinginannya direspon oleh Allah segera. Kenapa? Pas bulannya bulan suci Ramadan. Jadi jangan liburkan pengajian, Pak. Enggak, jangan liburkan mestinya. Biasanya menyambut Ramadan pengajian kita Kalau liburkan. talim ibu-ibu itu memang diliburkan. Nah itu salah. Mestinya kalau mau libur Malah habis diperbanyak Ramadan. ya Pak Kiai ya. Makanya kan bulan Ramadan yang begitu indah, kok malah libur.
Salah. Salah banget. Nah kenapa? Coba kita lihat nih, misalnya kayak surat 2, 186, 183, 184, 186 183. 183. Sampai Silakan 186. Ibu Yuni. Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat Al-Baqarah ayat 183 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul azim. 186. Dah, itu aja dulu. Hai orang-orang yang beriman, yang Allah panggil itu orang beriman, bukan orang Islam. Orang sudah beriman, Allah panggil, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maksudnya, kamu disuruh puasa itu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu 183-nya. Nah, di bulan Ramadan itu adalah Allah kasih tahu lagi. Nah, di 184-nya. Silakan Ustazah Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jadi Allah kan puasa Ramadan itu, Allah kasih tahu ayyaman ma'dudat. Beberapa hari yang sudah Allah tentukan. Kalau enggak 29 hari, 30 hari. Karena bulan Arab itu enggak ada 31, enggak ada 28. Jadi kalau enggak 29, 30. Nah, bagi orang-orang yang kebetulan dia sakit, mens, dia pada bulan Ramadan itu, boleh dia enggak puasa. Tapi dia mesti puasa di bulan lain. Misalnya orang mens seminggu, boleh enggak puasa? Tapi nanti bulan lain lagi harus puasa. Atau orang musafir, dia pergi kemana nih, keluar negeri, boleh nih nggak puasa. Dulu saya pikir kenapa ya harus keluar negeri, mesti maksudnya keluar kota itu harus boleh nggak puasa. Saya kalau pulang kampung itu saya puasa terus. Saya pikir dulu itu. Saya begitu kita keluar negeri ke Amerika, bingung kita, ya Allah, ini puasanya mau berapa jam nih? Bisa berbeda. Iya. Oh, jadi Allah tuh sudah sedemikian rupa. Udah dibilang makanya kalau kamu musafir itu bukan saja musafir makanya dalam negeri aja, termasuk kita musafir kalau keluar negeri kan bingung coba kita. Iya, Coba misalnya siang terus malam terus itu. Jadi Allah itu memang sudah tahu dia. Nah, kemudian lagi Allah katakan di ujung ayat itu, kalau kamu nggak bisa bayar fidyah, boleh kamu kalau kamu nggak bisa puasa bulan lain, boleh bayar fidyah. Berapa fidyahnya? Berapa dia makan sehari itu? Jadi kalau dia makan pagi, makan siang, makan malam, misalnya berapa? 50.000. Dia harus bayar fidyah 50.000 sehari nggak puasa. Kalau dia 50.000. Iya. Kalau misalnya kayak Bu Indah ya 100.000-an, dia bayar. Lebih mungkin Pak Kiai. Kan lebih kali. Kayak Pak Arman 150.000 misalnya, dia lebih. Tergantung dari orang itu makan itu. Nah mungkin kalau kita ya cukup 25.000 aja. Kalau kita kan ada juga tergantung dari ekonomi orang itu, adil kan? Adil. Tapi tetap harus, kalau yang mampu tetap harus ganti puasa pakai ya, nggak bisa pakai fidyah. Jadi kalau dia misalnya di bulan lain dia tidak bisa, misalnya Tidak nih ada mampu orang puasa, bisnis nih, karena pembisnis kan, pembisnis itu dia udah bulan lain, tapi dia mesti ambil barang lagi, kemana lagi, keluar negeri lagi, udah dia bayar fidyah. Oh boleh. Boleh. Bukan hanya orang yang karena sakit dan dia tidak mampu
untuk berpuasa. Bukan. Oh. Disitulah Allah itu membuat kita kemudahan-kemudahan itu. Nah, tapi di ujung ayat itu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu puasa itu lebih baik daripada bayar fidyah itu. Kenapa? Ya kalau orang 30 hari dia puasa, dia juga 30 hari meskipun dia bayar di bulan lain kan. Itu lebih baik. Kenapa? Supaya kita perut kita tuh ditoksin. Iya. Artinya kan dibersihkan kan perut kita itu jadi toksin supaya sehat juga kan. Kenapa mesti 30 hari? Karena yang tahu dosisnya badan kita ini hanya Allah kan. Dosisnya itu. Makanya kenapa? Kalau kita habis puasa, perasaan kau coba lihat. Tuh sehari 2 hari puasa sehat banget, ringan badan. Oh enak benar bersama puasa itu. Terasa kok itu. Kadang kalau di saat lagi nggak bulan puasa pagi, kalau telat makan kita mahnya kambuh gitu pagi ya. Tapi di saat puasa itu nggak ada penyakit mah itu. Situlah hebatnya. Kenapa dia sudah connect dengan niat kita. Iya betul. Connect dengan niat kita. Nah setelah 184 baru Allah kasih tahu setelah 85-nya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah bulan Ramadan itu bulan hebatnya bulan Ramadan, orang nunggu bulan Ramadan itu. Apa sih hebatnya itu? Karena turun Quran. Alladzi unzila fihil Quran. Yang Quran ini hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia di dunia ini. Banyak misalnya ada orang nih, dia non Islam, boleh nggak dibaca Quran? Boleh. Saya kalau ada satu pengajian tuh, dia Pak katanya, saya ini punya teman di luar Islam, satu Katolik, satu lagi Kristen, boleh nggak? Saya bilang boleh. Giliran dia baca, lalatannya udah linnas, tujuh bagi manusia, baca. Yang Kristen juga baca, yang Kristen itu cuma 4 bulan masuk Islam dia. Yang Katolik 8 bulan. Coba, sekarang udah haji semua. Dua-duanya sudah haji semua. Nah, kadang-kadang orang saking fanatiknya, nah itu kadang kalau yang nggak paham, misalnya di sini nih orang Kristen nih, kita suruh silakan baca Bu. Wah, yang di sebelah sini. Padahal boleh, nggak apa-apa kok. Manusia ya. Iya. Jadi salah kalau orang mengatakan nggak boleh, itu boleh. Tahu kok. dari membaca itu bisa berhati Pak dia untuk masuk agama Islam. Ya kayak yang tadi itu kan harinya kan 8 bulan masuk Islam, ada yang 4 bulan masuk Islam, lalu haji semua sekarang. Nah makanya saya senang kalau misalnya ada yang begitu, saya tahu tunjuk datang kan. Nah balik lagi pada bulan Ramadan, indahnya bulan Ramadan itu Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan itu alladzi unzila fil Quran, diturunkan Quran. Makanya Ramadan itu mulia karena ada turun Quran itu. Nah Quran ini hudal linnas, dia petunjuk bagi manusia, dan wabayyinatim minal huda, penjelasan dari petunjuk itu. Ini petunjuk nih. Dan penjelasan dari petunjuk itu, makanya kadang-kadang ayat sebelumnya itu jelasin ayat sini nih, ayat sini jelasin ayat sini. Sebetulnya itu. Nah, cuman ada orang yang sudah nyampai pemikirannya, ada yang belum. Hebat sekali Quran itu, masya Allah. Nah, nanti saya jelasin satu contoh nih, nanti saya jelasin ya. Jadi Quran itu menjelaskan Quran juga. Jadi Quran tarjim bil Quran, Quran terjemahin dengan Quran. Nah, sebelum saya jelasin itu, saya lanjutkan lagi. Nah, pada bulan Ramadan itu, sebetulnya Allah bilang, kalau kamu berdoa nih bulan Ramadan nih, kamu ada sesuatu yang kamu inginkan betul. Maka Allah bertanya, wahai Muhammad, kalau seandainya ada hamaku yang puasa Ramadan, ini ada hubungan dengan Ramadan kan? Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Coba dibaca di 186. 185-nya Dari 185 sampai 186. Pak Arman. Saya baca surat Al-Baqarah 185 186 ya Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah dan
barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Sadaqallahul-azim. Nah, jadi Allah katakan Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Quran ini petunjuk bagi manusia. Quran ini penjelasan dari petunjuk itu. Jadi Quran, jelasin Quran. Dan dia juga furqan, pembeda yang baik yang buruk. Jadi makanya makin sering kita ngaji, makin jelas kok. Makin sering kita ngaji, makin nyata. Makin sering kita ngaji, kok makin perasaan kita tuh makin melayang-layang ke arah menuju ke surga. Masya Allah. Makin bahagia. Ya, makin bahagia, makin senang. Nah, kemudian lagi maka itu Allah katakan, kamu berada di bulan Ramadan itu, Allah ingetin lagi, puasa kamu. Puasa bulan Ramadan itu. Kalau kamu nggak bisa tadi, dia musafir, dia sakit kan, boleh bulan lain tadi, atau dia bayar fidyah tadi. Nah, tapi yang menariknya bulan Ramadan itu, sampai Allah bilang 186, apabila ada hambaku yang Muhammad menanyakan tentang aku, orang yang sedang puasa itu nanyakan tentang aku. Mintalah kepadaku. Jadi yang nawarkan minta itu kan Allah kan. Jadi kalau kita minta sebanyak-banyaknya itu nggak usah malu-malu. Yang nawarkan Allah kok. Dan kita doa itu juga ibadah. Doa itu ibadah. Makanya Mbak Yuni ya, doa aja sebanyak-banyaknya bulan Ramadan nanti. Bukan Mbak Yuni aja, kita semuanya kan. Bukan Mbak Yuni aja, kita aja semuanya ini. Berdoalah bulan Ramadan. Allah jamin dia akan kabulkan. Syaratnya cuma 2 aja. Penuhi ketentuanku, berarti kamu jangan melaksanakan yang haram-haram. Kamu laksanakan perintah Allah, jauhkan yang haram-haram. Dan kamu benar-benar istiqomah di jalan Allah, beriman betul-betul kepadaku. Makanya kenapa kita terasakan kalau kita bulan Ramadan, kenapa kita terasa bulan Ramadan itu kalau kita ngaji nih, misalnya kita ngaji malam, biasanya kita jam 10 aja udah ada yang makan kerupuk supaya jangan ngantuk. Ada yang nyiapin dulu minuman apa, biar Jus, pakai jus. Nah, kenapa itu di bulan Ramadan? Nanti di bulan Ramadan bisa jam 11. Pernah nggak kita jam 11? Padahal kita jam 3 masih bangun lagi sahur. Kok kayak ada satu energi yang di luar tidak ditemukan di bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, saya contohin ini kayak ayat yang mutasyabihat yang suratnya adalah surat 39 ayat 27 28. 39, 27, 28. Silakan Pak Ustadz Wawan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan agar mereka mendapat pelajaran. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Ya. Allah. Jadi Allah katakan Quran ini, Allah buat nih perumpamaan, banyak sekali perumpamaannya kan. Perumpamaan kayak sedekah, sudah dibikin 1 butir benih, tumbuh 7 bulir, setiap bulir 100, coba. Sampai orang nggak sekolah pun pasti paham tuh. Kayak orang misalnya dia ngingkari Quran, dia nganggap enteng Quran, dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian lagi dia tidak dibuka pintu berkah dari langit, dia nggak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Bayangin coba. Nah, saya ingatlah nenek saya dulu itu, saya masih ketemu nenek saya.
dia mau masukin ke jarum tuh. Jadi dia bilang udah dia gemetar gini, cung, masukin nenek jarum, cung. Ya nek sebentar masukin. Ini mau onta dimasukin coba. Kaki onta aja nggak bisa coba. Bulunya. Masya Nggak Allah. mungkin sama sekali. Jadi Allah membuat perumpamaan dan bukan itu aja. Termasuk misalnya orang yang syirik musyrik sama kayak rumah laba-laba. Oh iya. Bayangin coba. Ya namanya rumah laba-laba coba. Subhanallah. Hancur. Nah, Mudah. jadi kita lihat lagi ini, kemudian Allah perumpamakan orang yang ngaji Quran rajin, dia ngaji. Seperti orang-orang yang di Zoom tuh ngaji, dia ngaji. Allah kasih tahu yang begini ini nanti. Dan bandingkan dengan juga orang yang mungkin dia ngaji lagi ikut aliran apa, macam-macam. Coba Allah bikin perumpamaan kayak yang ada di surat 39 juga, tapi ayatnya 27, 28, 29. 29. Ya, Pak Ani ya. Baik, saya baca surat Az-Zumar ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, sekarang apa nih hubungannya dengan Quran tadi ini? Dengan contoh ini. Ini ada orang nih, seorang hamba. Iya. Seorang hamba ini dimiliki oleh seorang hamba saja nih. Jadi dia apa perintah apa namanya? Bosnya. Bosnya ini kerjain ini udah dikerjain. Jangan begini udah gini. Sementara ada hamba lagi yang bosnya banyak, berantem lagi bosnya. Berantem sini. Allah bilang, mana yang lebih selamat di antara dua ini? Yang bosnya satu. Yang bosnya satu kan. Iya. Dia cuma pikirin bosnya, apa kata bosnya. Dia bilang boleh, dan bilang haram. Sementara yang ini bosnya banyak nih, bertengkar lagi bosnya satu sama lain. Sekarang apa hubungannya dengan Quran tadi? Berarti kalau orang ngaji Quran, dia tekun tadi itu, apa kata Allah? Sami'na wa ta'na. Apa yang dilarang oleh Allah? Sami'na wa ta'na. Ini lebih selamat nih Allah katakan. Daripada dia bisa ngaji, dia ikutin lagi pengajian lagi sini, bukan Quran, di luar Quran nih, luar Quran, ikutin lagi sini, di luar Quran lagi, sehingga satu sama lain ini berantem. Dengan Quran juga jauh ininya arahnya, sehingga dia bingung nih mana yang benar katanya ini, apa yang ini, apa yang no. Betul. Padahal sebetulnya udah kasih tahu lah, udahlah Allah katakan kamu ini Quran ini sempurna, Quran ini adil, Quran ini apa namanya tidak akan berubah-ubah. Mestinya nggak usah ikutin yang lain, tenang aja udah gitu. Mestinya. Nah makanya kenapa ada ayat Allah mengatakan sampai di surat 6, 115, 116, 6, 115, 116. Silahkan Ibu Indah. 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Sadaqallahul azim. Jadi Allah udah kasih tahu nih Quran ini sempurna. Bahasa Inggrisnya perfect. Allah bilang Quran ini bukan saja sempurna tapi benar. Kalau bahasa Inggrisnya truthful. Al-Quran ini adalah adil. Kalau bahasa Inggrisnya justice. Al-Quran ini tidak akan pernah berubah-ubah sampai kapanpun juga. Bahasa Inggrisnya never changes until judgment day. Masya Allah. Karena dia dari Allah yang Maha mendengar,
lagi maha mengetahui. Seandainya kamu, Allah katakan, kamu ikuti pendapat orang siapapun juga di dunia ini, Allah katakan pendapat orang itu, dia itu hanya praduga. Pendapat orang itu, dia hanya prasangka. Dan bisa-bisa dia dusta terhadap Allah. Coba kalau kita balikin ke sini, Masya Allah, pantasan Allah bikin perumpamaan tadi kayak tadi itu. Jadi intinya dari perumpamaan yang tadi kita percaya sama Al-Quran saja Pak Kiai ya, Itu jangan yang Allah. lain. Oh seperti Itu yang utama. Ini utama dulu nih. Kalau dia mau yang lain, tapi ini dulu nih, pegang dulu nih. Ini pegang dulu ini. Pegang. Jangan sampai kemana-mana nih. Pegang. Ya baru kita mau dengerin yang lain, tapi ini dipegang dulu nih. Iya. Mantapin dulu ini. Sampai. Supaya kita juga kalau kita sudah mantap ini, kita tahu, oh ini hadisnya ini nggak benar nih, masa bertentangan dengan ini. Iya. Oh ini hadisnya nggak benar nih, masa bertentangan dengan ini. Tapi kalau ininya belum mantap, nggak tahu kita mana yang benar, mana yang salah. Gampang digoyang berarti. Insya Allah. Pokoknya kalau dari ini dipegang, insya Allah tidak akan goyang kita. Malah kita makin semangat, Betul. makin mantap, Betul. makin maju terus. Pantang mundur. Bismillah. Dah. Betul. Pasti ada Allah nolong kita. Insya Allah. Pak Nama. Kiai mau Kan? tanya untuk mengenai puasa. Ada nggak tanda puasa kita itu diterima? Apa Menurut sekarang Al-Quran. tandanya bahwa puasa kita sudah diterima? Setelah kita berpuasa itu ada perubahan dalam hidup kita. Perubahan dari segi sikap, segi akhlak, segi ini ketenangan jiwa. Biasanya kalau kita habis puasa itu kayaknya peleng, meskipun sedih. Atau Sedih. karena dia bulan Quran, jadi ada Qurannya kan ngaji terus tuh. Jadi ya Quran itu yang membuat dia sempurna itu kan. Karena ada bulan Qurannya. Jadi suka baca Quran. Betul. Gitu ya. Makanya kan bulan Ramadan itu selain dia syahrul Ramadan, dia juga syahrul Quran. Bulan turunnya Quran itu. Nah, makanya di dalam Quran itu kalau kita lihat ya, semua di Quran itu sebetulnya kita tuh sempurna banget Quran itu. Misalnya orang baca Quran aja, terus dia pahami, oh itu udah mantap banget itu. Udah mantap. Pokoknya Quran tuh jangan dilepasin nih. Pegang terus ini. Pegang. Maksudnya pegang bukan dipegang-pegang aja begitu. Maksudnya pegang, baca, amalin. Pegang, baca, amalin. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Nah, setelah kita ngaji Quran, kita puasa, itu lebih mantap. Alhamdulillah. Lebih mantap. Lebih mantap, lebih tenang, lebih bahagia. Nah, makanya di ujungnya nanti dia ke Idul Fitri. Kembali dia Kembali kepada ke fitrah. suci. Makanya sebetulnya Allah itu udah bikin kita ini supaya orang setahun ke setahun itu kembali ke suci. Coba saking sayangnya Allah itu, setahun ke setahun itu kita supaya kita kembali ke suci lagi. Jadi kalau kita ini puasa Ramadan, kita sholat, infak, jadi kita ini dibersihin lagi. Cuci lah ya. Cuci lagi sebetulnya itu. Nggak ada ya. Nah cuman kalau dia nggak ngaji, dia nggak ada supportnya dia. Nggak ada supportnya. Kadang di saat bulan Idul Fitri itu yang nggak puasa, nggak sholat pun ikutan ini. Sholat. Idul Fitrinya malah lebih meriah. euforianya gitu Pak Kiai. Itu karena orang nggak ngaji. Kadang-kadang dia bergegas-gegas untuk dia sholat Idul Fitri. Ya nggak apa-apa sih. Setahun sekali. Setahun sekali kan. Cuman maksudnya ini kalau dia hanya Idul Fitri yang dia kejar, sedangkan Idul Fitri ini kan sunat nih. Iya. Iya. Yang wajibnya bulan Ramadan, dia 5 waktunya, kalau nggak dia tahajudnya, ini malah dia kejar. Kebalik kan. Balik. Tapi benar kalau orang nggak ngaji itu banyak yang kebalik-kebalik. Iya, Banyak. betul, Pak Kiai. Banyak. Kadang-kadang kalau kita lihat misalnya, ada yang tidak ada di Quran, dia angkat-angkat. Oh, Kayak nisfu Sya'ban kayak gitu juga kan. iya. Itu sunnah ya Pak Kiai ya. Salban tuh kan kalau di tempat saya tuh kan ada yang bawa air pada gede-gedean ya An ya gitu. Terus ada sholatnya, habis itu baca Yasin 3 kali. Katanya yang pertama buat apa itu, terus kedua itu habis itu kan langsung ini Pak Haji itu di Al-Quran ada nggak? Nggak ada. Nggak ada itu. Pokoknya di Quran itu mau hari apa aja. Iya. Ya, sampai kemarin kan ada yang nanya nih, Pak, gimana kita tentang sedekah subuh? Saya bilang,
Ya bagus saja sih sedekah subuh, namanya sedekah kan. Tapi tidak mesti subuh kan. Ya, kalau orang butuhnya siang, masa kita mesti nunggu subuh aja deh. Nunggu subuh kubur mati dia nantinya itu. Nah, Qur'annya juga tidak begitu. Qur'annya di surat 2 274. 274. Silakan Ibu Aminah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Lihat ini coba Allah. Allah kata orang-orang menginfakkan hartanya di jalan Allah atau dia mensedekahkan hartanya di jalan Allah, mau pagi, mau siang, mau sore, ya nggak ada masalah. Iya. Jadi kadang-kadang itu kebiasaan saja itu. Iya, sedekah subuh katanya lebih utama. Kalau pagi hari mungkin gitu ya, diutamakan. Ya iya, cuman kalau misalnya orang ini butuhnya siang, apa kita tunggu subuh aja deh? Coba, kan nggak begitu kan? Aku hormati orangnya nanti kan coba. Dengan begitu kita lihat ketemu orang, apalagi dia tahu ini orang fakir miskin, langsung jeger. Apalagi dia yatim, langsung jeger. Nih buat kamu nih berdua ya, wah tuh, baru tuh. Oh, usah nunggu subuh sih. Cuman itu, yaitu kebiasaan orang dan sekarang itu di blow up. Jadi, wah kayaknya kalau sedekah subuh itu gimana? Giliran Allah kasih rezeki besok aja lah kata Allah. Nah coba, Allah tahan. Iya ditahan oleh Allah. Makanya saya akan yang kemarin yang Fauzi bilangnya surat 2, 245 itu benar itu dia bilang. Itu dari ucapan dia tuh. Surat 2, 245 tuh. Silakan Ibu Rusmiatun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi ini Allah dan barang siapa yang berani memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman loh. Dulu pertama kali saya baca, kok apa Allah butuh kredit ya kok? Hasilnya pinjaman kan? Allah janji, Allah kan berlipat ganda. Jadi kalau kita pinjamin kepada Allah, artinya begini nih. Kita infak misalnya berapa nih? 20% nih. Masih ada orang butuh lagi, sekian kita kasih nih kan pinjamin Allah nih. Padahal kita udah ngeluarin nih. Itu pinjamin. Allah bilang, aku akan lipat gandakan balasannya. Nah kemudian di ujung itu Allah lah yang melapangkan rezeki orang itu, Allah juga yang menahan rezeki orang itu. Ini Fauzi bilang, kenapa dia ditahan tuh? Ya karena dia suka nahan rezekinya juga untuk bersedekah. Bisa juga ya. Menunda kan. Bisa ya. Mestinya nggak usah tunda tuh, dapat rezeki belum. Keep togetering like thunder. Keep togetering like thunder. Waduh, Masya Allah. Nah, cuman masalahnya kan orang beriman nggak dengan ayat Allah itu. Kalau orang nggak beriman kan takut dia. Kalau dia beriman kenapa takut? Kok orang maksiat aja orang berani. Sedangkan ini kok disuruh oleh Allah, ada ayatnya, ada suratnya, ada janjinya. Kenapa kita takut? Mestinya itu. Nah jadi balik lagi ke puasa tadi itu. Makanya kita menghadapi bulan puasa ini, udah kita senang, bahagia. Berarti dengan bulan puasa kita bisa berdoa sepuas-puasnya. Di malam hari, di pagi hari, di tahajudnya, di tarawihnya, di subuhnya, Masya Allah. Indah banget. Indah banget itu. Seindah nama Bu Indah. Waduh, seindah. Pak Kiai, kita ini kan sebagai perempuan nih, masak ya, dalam keadaan puasa. Itu mencicipi itu gimana Pak Kiai? Makruh nggak Pak Kiai? Jadi gini ya, kan sebetulnya itu yang menjadikan orang batal nggak batal itu karena dia merasa kenyang kan. Iya. Kalau ini kita kan mencicipin cuman ini kira-kira hasilnya ini aja gitu Pak. Udah hasil kan sebenarnya nggak masalah itu. Alhamdulillah. Iya nggak masalah. Selama ini saya nggak. Iya. Selama nggak ditelan. Iya jangan ditelan, cuma kita rasakan aja nih, nggak masalah. Nah cuman kalau kita
Nelan sesendok, 2 sendok. Tapi Allah itu hebat ya. Kenapa saya katakan hebat? 2 sendok. Ada paman saya di kampung dulu, hari puasa pertama tuh. Jadi dia puasa nih. Udah dia makan Baru ingat. satu piring nih. Satu piring mau minum, saya puasa kan. Padahal udah makannya 2 piring tuh. Ya Allah. Rezeki itu bagi. Ya itu rezeki betul. Itu nggak batal Dia nggak bagi. batal itu. Nggak batal. Karena dia memang Lupa nggak ingat. betul. Apalagi orang hari pertama kan. Biasanya kan begitu. Itulah hebatnya Allah itu. Sama kayak orang tuh ya. Dia tahajud tiap malam. Satu saat tahajudnya dia lewat. Tapi dia udah berniat itu. Nggak dianggap absen tuh. Nggak dianggap absen. Nggak dianggap absen tuh. Asal udah niat dari awal. Allah. Coba hebatnya Allah itu kan. Baru lihat doang ya. Iya, cuman dia sudah tiap malam nih. Udah, Dia tiap udah. malam nih satu saat. Iya, iya. Mungkin dia dari mana, terus lepas nih. Itu nggak dianggap absen. Cuman kita aja yang nggak enak. Iya. Kita yang nggak enak. Ya Allah, kok kayak kehilangan emas sepenuh bumi pengen kita. Iya, betul, betul. Kalau udah biasa, tahajud tuh hilang sekali aja. Ya Allah, aduh. Subhanallah. Bisa nangis Gimana? Pak Haji. Tapi jangan besoknya niat lagi Pak, lupa lagi. Sengaja itu mah Pak Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Saya tanya Pak Ustaz tentang sholat untuk bulan puasa kan sholat taraweh dan sholat witir ya. Terus selanjutnya nanti malam kita bangun mau sahur kan sholat tahajud. Ada witirnya nggak itu? Enggak, witir itu kalau hadisnya yang kuat itu cuma cukup semalam itu sekali. Oh, Jadi kalau kita misalnya sudah witir nih di masjid nih, udah. Kemudian nanti kita tahajud lagi, nggak usah witir lagi. Itu berapa witir. rakaat aja cukup gitu untuk Iya, sholat cukup, tahajudnya cukup, atau 2 gitu ya. Ya boleh 2, boleh 4, boleh 8. Tetapi kalau mau lebih sempurna lagi, apalagi itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu terus setelah kita sholat lagi, terus kita berdoa. Habis sujud terakhir kita doa, sujud terakhir kita berdoa. Sebelum buka berdoa lagi. Habis asar itu kan doa makbul tuh. Habis asar kita banyak berdoa, ya Allah. Nah makanya katanya kan nanti di sini kan ada 1 hari ini untuk buka bersama di sini sama orang nan. Insya Insya Allah. Allah. Insya Allah. Insya Allah. Bisa kan? Nah kita bisa kita podcast dari zuhur sampai ke asar, sampai juga ke berbuka, sampai ke isya, sampai terawih. Masya Allah. Bahagia banget. Seharian. Iya. Enak banget. Nah, Enggak sekalian tahajud tadi. Iya, yang sampai asar doang nggak dapat pisang rebus. iya. Nggak dapat kolak. Nggak dapat kolak. Tapi insya Allah bisa kok itu. Bisa. Bisa, Insya Allah, bisa. Pak. Insya Allah, Pak. Bisa. Bisa. Subhanallah ya Masya Allah. Pesantren kilat. Iya, ya bisa. Itu bisa. pesantren kilat. Seharian. Abekan yang di rumah ya Pak Haji ya? Hah? Abekan yang di rumah. Ya di rumah udah siapin dulu. Siapin dulu. Wah, iya. Ada Pagi-pagi break. kan mulainya kan kita kan siang nih. Siapin dulu nih. Nih kalau mau ngopi, ini nanti tinggal tuangin gitu. Nih kalau mau makan super mie nih tinggal tuangin gitu aja. Atau ajak sini. Ya. Jadi penting ngaji Quran itu Pak ya. Oh, Bulan sangat Ramadan. penting sekali. Bulan Ramadan ngaji Quran itu sangat penting sekali. Yang kejar hatam itu apa Nah, ya? iya. Nah, sebetulnya kejar hatam itu, saya juga bingung ya. Saya cari di Qurannya nggak ada, cari juga di hadisnya juga nggak ada. Bacalah kamu khatam Quran pada bulan Ramadan, nggak ada itu. Kok orang kalau bulan Ramadan 3 kali khatam, berkhatam. Cepet-cepet. Ada kiri. Padahal Allah melarang baca seperti itu. Betul. Seperti surat 75 ayat 16 sampai 19. Silahkan Ibu Yuni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 75 ayat. 16 16 kan. sampai 19. Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Nah ini aja udah larangan. Jangan cepat-cepat baca Quran karena kamu hendak menguasainya. Jangan, nggak boleh begitu. Terus ayat selanjutnya. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan
di dadamu dan membacanya. Nah, berarti kalau kamu baca Al-Quran itu nggak cepat-cepat, pelan-pelan aja. Allah sampai jamin nih, kami nanti akan mengumpulkan di dada kamu itu pemahamannya, pengertiannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Nah, kalau kami selesai membacakannya, ikuti bacaan itu apa? Apa sih perintahnya ini? Sholat tahajud. Nah, udah ikutin aja nih. Atau baca Quran, udah ikutin aja nih baca Quran. Puas sedekah segera, udah ikutin aja nih. Allah bilang, kalau kamu sudah dikasih tahu, kamu ngerjakannya, kamu ikutinya, diulangi lagi, kami nanti akan memberikan kepada kamu pemahaman tentang Quran itu. Jadi Allah langsung. Makanya sering saya katakan bahwa kalau orang ngaji Quran dengan serius itu, gurunya itu Allah langsung. Waduh, kita guru sama Allah, ya memang benar. Kita masih mana bisa kasih petunjuk sama orang kan? Tapi Allah kan bisa kan? Termasuk kita umpamanya membaca Al-Quran masih terbata-bata gitu Pak Ustaz. Belum nggak lancar gitu. Panjang Termasuk. pendek termasuknya. Termasuk, makanya kan gini nih, di samping kita juga belajar nih, kita belajar tahsin itu kan, bulan Ramadan juga boleh juga belajar itu, samping kita belajar tahsin, kita juga memperbaiki bacanya, atau dia misalnya belum sama sekali dia belajar tahsin, dia baca artinya aja, dia pahamin. Oh, baca petunjuknya aja. Baca petunjuknya aja. Nah, kalau misalnya dia WA saya segera tuh, asal jangan lupa sebut nama Bu Indah sama Pak Arman. Gua mana berani gitu. Oh, ini nggak bisa, nggak bisa lambat-lambatin ini Pak. Iya nggak bisa. CC langsung pakai ya. Karena pasti orang sibuk gitu. Waduh, pasti. Baik kalau bukan dari dia pun asal nyebut nama dia. Saya temannya Pak Arman. Mana berani kita melambat-lambatin. Besok-besok kita jual nama Pak Arman. Soalnya Apalagi MC-nya yang minta, wah mana berani. Mana berani kita. Langsung aja. Langsung itu. Iya, Masya Allah. Soalnya enggak bulan Ramadan aja sibuknya. Iya, Apalagi Wah, bulan luar Ramadan. biasa, luar biasa langsung. Makanya kan selama ini kan karena kita nggak baca artinya ya. Padahal sebetulnya Allah udah bilang tuh 14,5 abad yang lalu, yang nama jihad itu termasuk jihad tuh ngaji Quran. Jihad dengan Quran. Iya, 2552 itu coba. Karena kita nggak pernah baca selama ini, jadinya orang itu ya nggak usah jihad dia ngaji. Ini dengan kita lihat jihad, Masya Allah. Berarti termasuk berat ngaji itu ya. Wah, ada setannya soalnya. Oh. Iya. Silakan Ustazah Rahma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar. Nah, jadi kita disuruh oleh Allah, kamu jangan ikutin orang-orang kafir, kamu berjihadlah dengan Quran itu dengan jihad yang besar. Waduh. Bahasa Arabnya fala tuti'il kafirin, jangan kamu ikut orang kafir tuh. Kemudian apa terusannya itu? Wajahidhum bihi jihadan kabiro. Berjihadlah kamu dengan jihad yang sebesar-besar jihad. Selama ini kan kalau kita dengar kan jihad dengan harta dan diri kan. Dengan harta, oke, zakat, infak, sedekah. Dengan diri perang nih. Tapi sebenarnya ngaji itu jihad. Jihad itu. Hawa nafsu. Iya, makanya ada orang yang ngajikan orang ngaji Senin diumumkan. Apa terus dia besok ada ngaji. Yo. Terus lagi dia ngajakin orang lagi ngaji di mana tuh pahalanya besar banget. Pahala besar. Nah, kadang manusia sering lupa, Pak. Iya betul. Makanya dia suka berulang-ulang. Apalagi yang di apa namanya di Zoom tuh yang nggak pernah melek tuh matanya tuh. Nggak pernah merem-merem. Wah itu jihad bener. Masya Allah. Sorga bener itu. Amin. Masya Allah. Tadi nanya Pak Ustaz, masalah tahajud. Tahajud kan nggak mesti harus tidur dulu ya. Tapi kadang mengingatkan lingkungan kita, mengingatkan teman-teman kita atau apa gitu yang belum memahami dengan ngaji. Kita bilang, udah sholat tahajud dulu, baru. Aku
Aku belum tidur. Gimana itu Mas? Boleh. Nggak Boleh. apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Yang penting sudah melewati Iya. jam. Enggak, sebelumnya juga bisa kok. Makanya kita lihat nih, coba di surat 73 itu. Suratnya 73. Ayat berapa Pak? 1 sampai 7. Silakan Pak Ustadz Arman. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan baca di waktu itu lebih berkesan. 7. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan yang panjang. Nah, jadi kita lihat coba ya ini. Jadi Allah kasih tahu bahwa ini kan sebetulnya ceritanya ini kan Nabi Muhammad itu mengasihkan diri ke Jabal Nur. Jadi dia kena orang di sekitarnya itu orang judi, orang mabok-mabok, maka dia mengasingkan dirilah ke Jabal Nur nih. Jadi ke gunung. Oh itu. Begitu di situ dia dapat wahyu ini pertama. Usianya udah 40 tahun. Begitu dia dapat itu kan dia sudah nikah sama istrinya Siti Khadijah kan. Terus dia pulang dia memang tuh menggigil karena tadi dipeluk oleh malaikat Jibril itu. Wahai Muhammad, Iqra, baca dengan sebut nama Tuhanmu. Takutlah dia menggigil, apa ini? Nah akhirnya maka si Siti Khadijah itu bagus dia mensupport suaminya. Kamu orang baik katanya. Kamu nggak pernah bohongin orang, kamu suka nolong orang, masa yang datang itu adalah buruk, kamu orang baik, kata si Khadijah. Nah namanya Nabi Muhammad biar Nabi juga kesupport oleh istrinya kan langsung Semangat. Iya, semangat dia. Tapi Khadijah juga sebetulnya dia itu worried juga. Apa benar yang gue ngomong ini? Oh benar nih. Karena dia worried juga, diam-diam datanglah dia ke pamannya namanya Waraqah bin Naufal. Paman, ya kalau kita sekarang uncle. Gimana tuh your nephew tuh gimana tuh? Gini. Uncle dan paman. Nephew itu misalnya ponakan. Nah, ponakanmu itu habis dari Gua Hira, terus dia menggigil, terus dia dapat apa tadi itu baca. Nah, terus saya nasihatin kamu begini. Ya tenanglah dia. Terus saya ngadap ke paman nih, benar nggak itu? Wah si pamannya sibuk dia buka pun. Cari ayatnya. Cari surat ayat. Ini nih Khadijah nih. Ini Nabi akhir zaman nih. Nah karena dia Nabi akhir zaman ini, akhirnya Khadijah ini ngobrol lah sama pamannya. Ngobrol itu kayak kita itu misalnya ada orang yang ngaji, kalau dapat surat ayat yang bagus kan lupa waktu nih. Dia ngobrol dia. Datang lagi lah Jibril. Wahai Muhammad, Orang yang berselimut. bersihkan itu pakaian kamu, banyaklah sebut nama Allah. Terus kamu kalau kamu berbuat dan kamu meminta sesuatu yang lebih kan di surat 74-nya kan nih. Turun ayat itu. Setelah tadi Iqra di Jabal Nur, turun lagi ayat ini. Nah, Khadijah lagi di sana. Lagi asik ngomong sama pamannya tadi itu, datang lagi lah Jibril ngasih tahu itu ayat itu. Nah, makanya balik lagi ke pertanyaan tadi, berarti kan tidak mesti harus tidur dulu kan. Dia berselimut ini bukan tidur. Pagi-pagi menggigil. Menggigil maka dia selimuti aku. Masya Allah. Makanya kan sebetulnya kalau kita lihat Khadijah gitu ya, dia mensupport suaminya. Kalau kita Nggak diomelin. Nggak diomelin. Kan dia akan dijemput semuanya. Makanya main jauh benar gitu.
Masuk Jadi, Nggak diomelin. ya mungkin bahasa dia dulu tuh bisanya Gua kamu orang baik. Gua hero. Kamu orang baik. Kamu ini suka nolong orang, suka sedekah sama orang, nggak mungkin itu jahat. Ini kan ada motor motivasi, support ya, iya juga ya. Cuman ya juga tadi itu warid dari pergi ke anu itu. Jadi mungkin kata Nabi Muhammad, Yami katanya, Yami. Ya Mamin. Kalau bahasa kita nih, atau ya Umi kayak gitu tuh. Cuman itulah, makanya kalau kita lihat Khadijah itu dia seorang yang biasa, ya. Ummul Mukminin. Berarti berjihad dengan harta dan jiwa. Dia Semuanya. jihad semuanya dengan hartanya habis itu jihad jalan Allah. Dengan support, dengan dia mensupport suaminya tadi itu. Dengan dia ikutin suaminya. Oh dia di jalan Allah perang tuh, besar sulpah lagi itu. Insyaallah. Makanya kalau orang punya istri kayak Khadijah itu, dulu. Masya Allah. Si ada Khadijah di zaman Khadijah masa sekarang katanya. Khadijah masa sekarang kan bisa aja kan orang disupport oleh suaminya, ayo terus support oleh suaminya, support istrinya, ayo terus kamu gitu. Wah enak bener ya, saling supportnya, ayo jangan takut, insyaallah. Alhamdulillah. Hari ini dia bilang, kok nggak ngaji? Ya, enggak kan ada kita. Udah ngaji sana. Kamu sama siapa? Sudahlah, pokoknya berangkat. Saya nggak pernah saya kesini. Seharusnya diajak juga tuh Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Akhirnya apa Pak? Perjalanan dari rumah sakit cepat sekali Pak. Nggak sampai 30 menit Pak. Pak. Padahal kondisi kayak gini loh Pak. Itu karena ridho dari Allah. Diridhoi juga. Mungkin dia lagi marah tuh gitu. Kayaknya lebih baik ada di rumah ya. I know you. Sudah sampai di mana saya? Terima kasih. Insyaallah. Posisi. Mungkin kita istirahat dulu ya karena sudah jam 3 berapa nih? 3, Ya. 8. Masih 8. Nanti Ya, dilanjut. break dulu ya. Lanjut aja ya. Ya, nanti dilanjut. Stop dulu. Baik, alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan mengenai puasa ya Pak Kiai ya, kita pelajari semuanya untuk puasa kita di tahun ini. Untuk selanjutnya Pak Ustadz mungkin untuk menambahkan? Ya baiklah, sebelum kita tutup jangan lupa Ya, subscribe, like, komen share, di and bawah ya, comment. supaya Masya kita Allah. bisa berkembang untuk acara podcast ini. Ya. Insya Allah sama-sama dapat amal jariah. Amin. Amin. Jangan lupa doain Pak Kiai juga Pak Ya, Ustadz. insya Allah Ya. Pak Kiai juga umur berkah, Amin. dan ilmunya berkah, Amin. kita semua sehat walafiat. Doa-doanya dikabulin Allah. Doa-doa dan niat hajat baiknya insya Allah dimudahkan. Amin. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.